Berita Sumsel 24 jam hari ini. Persaingan para peserta untuk mendapatkan tiket ke Grand Final sang juara cukup sengit. Seperti siswa dari SMA Negeri 14 Palembang, baru dibacakan soal pertama hanya tertinggal 6 peserta. Aude, Linda, dan Sylvia akhirnya berhasil mewakili SMA Negeri 14 Palembang untuk berkompetisi di Grand Final pada 7 Desember nanti. Mereka berhasil merebut tiket final setelah menyisihkan 27 siswa lainnya dalam babak penyisihan sang juara yang dipandu Sri Depi dan Silpi. Menariknya, pada babak penyisihan baru soal pertama dibacakan, langsung tersisa 6 peserta lagi. Mayoritas siswa menjawab benar pada pertanyaan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia raksasa dari Jawa, padahal jawaban yang benar adalah Meganthropus paleojapanicus. Jadi di sini sebelum saya mengikuti lomba sang juara, tentunya saya belajar mengenai permusiuman, komputer, dan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia maupun di Asia. Kemudian tingkat kesulitannya seperti apa soal-soal tadi? Menurut saya tingkat kesulitannya itu mungkin kalau menurut saya itu sulit. Cuman ada juga soal-soal yang mudah, namun bisa untuk dipahami bagi seluruh siswa-siswa yang ada di 14. Sementara Sylvia mengaku sudah 2 kali ikut lomba sang juara yang digelar Museum Negeri Sumatera Selatan bekerja sama dengan Harian Umum Palembang Express dan Aksi Sumatera Selatan. Menurut dia, soal yang diberikan dalam sang juara kali ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Meski demikian, pihaknya bersyukur bisa meraih tiket ke babak Grand Final. Sebelum SMA Negeri 14 Palembang, ada 2 sekolah yang berkompetisi dalam babak penyisihan MAN 2 Palembang dan Madrasah Alia Paradigma Palembang. Kalau sistem maupun soalnya sama Kak, cuman lebih ke soalnya mungkin agak ditingkatkan kesulitan. Ada juga mungkin soal-soal yang menjebak karena saya tadi juga hampir terkecoh. Tapi untuk itu semua kita pokoknya rajin-rajin belajar, rajin-rajin memahami karena semuanya pasti didasari dengan belajar dan juga usaha. Tidak lupa juga untuk doa. Terima kasih. Reporter Sri Depi, juru kamera Feriansyah, Palpres.com. Kami dari SMA Negeri 14 Palembang siap menjadi sang juara di Grand Final. Pemirsa, kontingen Musi Banyuasin optimis mempertahankan predikat juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi ke-13 di Okuraya. Kontingen ini menargetkan bisa memperoleh 128 medali emas dalam event ini. Kontingen Musi Banyuasin optimis bisa mempertahankan predikat juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi ke-13 di Okuraya. Untuk mencapai target tersebut, kontingen ini mengikuti 34 dari 38 cabang olahraga yang diperlombakan. Ketua KONI MUBA Agus Raflen mengaku untuk mempertahankan predikat juara umum pada Porprov ke-13 ini, pihaknya harus memperoleh 128 medali emas. Dalam event olahraga ini sendiri, pihaknya memberangkatkan 805 orang terdiri dari 326 atlet putra, 228 atlet putri, dan 205 official terdiri dari pelatih, manajer, tim kesehatan, dan lainnya. Sementara pelaksana tugas Bupati Muba, Beni Harnedi, mengaku telah mempersiapkan semaksimal mungkin para atlet dengan memberikan pembinaan dan pelatihan yang baik. Disinggung bonus para atlet yang meraih medali sudah disiapkan KONI MUBA. Bahkan bonus tersebut diberikan langsung usai para atlet meraih medali. Jangan menjadi beban mental. Jangan menjadi beban mental. Menuju Okuraya ini tentunya berjuanglah yang terbaik. Kita MUBA sudah menyiapkan dan mempersiapkannya semaksimal mungkin. Ini adalah hasil dari tentu pembinaan, hasil dari latihan-latihan kita. Jangan terbilang. Yang penting jangan menyerah. Bertandinglah sebaik-baiknya di Okuraya. Bonus kita akan buka kita siapkan. Malahan ada mungkin surprise supaya lebih semangat lagi. Kita langsung berikan di on the spot, di tempat.
Reporter dan juru kamera Firdaus, Palpres.com. Ikatan Sepeda Sport Indonesia cabang Lubuk Linggau menargetkan bisa meraih 3 emas. Target ini bertambah 1 emas dari Porprov Sumsel sebelumnya. Ikatan Sepeda Sport Indonesia cabang Lubuk Linggau menargetkan meraih 3 emas dari 9 nomor yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Oku Raya. Target tersebut bertambah 1 emas dari capaian 2 emas pada Porprov ke-12 di Prabu Muli beberapa tahun lalu. Ketua ISSI Kota Lubuk Linggau, Febrio Fadila, mengatakan capaian target 3 emas pada event regional ini terbilang cukup rasional jika dilihat dari persiapan dan prestasi atlet selama ini. Untuk mempertahankan status juara umum, Rio mengaku terus memotivasi para atletnya dengan cara melakukan latihan rutin. Dalam event olahraga ini pihaknya mengirim 6 atlet. Sementara itu, salah seorang atlet ISSI Lubuk Linggau, Aisyah, mengatakan meski baru kali ini turun di ajang Porprov, tapi dia berusaha bakal mendulang prestasi pada pertandingan nanti. Pertama kali atau sudah pernah? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Iya. Targetnya dapat berapa deh? Emas. Bismillah, Mas. Udah, ini sudah latihan berapa hari? Persiapan. Persiapannya udah dari awal tahun. Kalau latihan sendiri dari itu apa yang dipelajari? Latihannya latihan fisik, dapetin apa nih? Waktu yang maksimal. Ya semaksimal lah kita ngasih waktu ke kostum. Sudah pernah melo ajang di tingkat kota, kabupaten atau kan? Baru dalam provinsi. Oh, provinsi. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Akibat tingginya intensitas hujan beberapa hari belakangan di Kabupaten Muara Enim, mengakibatkan parkiran bagian belakang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman longsor sedalam 10 meter dengan panjang 20 meter. Untungnya tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dalam waktu beberapa hari belakangan, Kabupaten Muara Enim diguyur hujan yang intensitas cukup tinggi. Akibatnya banyak sekali terjadi peristiwa yang diakibatkan hujan dan angin kencang. Salah satunya terjadi pada parkiran bagian belakang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lahan parkir yang sebelumnya sudah terjadi retakan tidak bisa menampung debit air yang masuk ke celah retakan. Akibatnya tanah bergerak hingga terjadilah longsor. Peristiwa sendiri diduga terjadi pada dini hari. Kepala Dinas Perkim melalui Kasubag Umum Heru Mawanto mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke BPBD. Diakuinya sejak mereka menempati kantor tersebut pada tahun 2017 lalu, mereka tidak banyak mengetahui soal konstruksi bangunan, namun mereka hanya mengetahui bahwa bagian belakang gedung, tepatnya di areal parkiran yang longsor ini merupakan tanah timbunan. Untuk selanjutnya, selain mengecek dan melaporkan kejadian kepada pihak berwenang dan juga secepatnya pihak dinas sudah berencana melakukan perbaikan agar parkiran bisa kembali digunakan dan sekaligus agar nantinya kondisi longsoran tidak semakin parah dan semakin membahayakan. Jadi tanggapan dari dinas, kami kemarin sudah nelpon BPBD, timnya sudah turun, tim terdiri dari BPBD, pihak desa Kapur, pihak kecamatan, Bapeda, terus Ekbam, itu sudah turun tim. Kalau untuk selanjutnya apa dalam waktu dekat ini yang kami kita Kalau lakukan? untuk dalam waktu dekat ini kami akan melakukan upaya pembangunan kembali sambil menunggu hasil dari tim yang turun kemarin. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.